Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita berada pada latihan soal sumatif atau penilaian harian beserta kunci jawabannya pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Bab 1, mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat dan hadis tentang keragaman. Kurikulum Merdeka pada kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya apabila video ini bermanfaat bagi kalian semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe dan bunyikan loncengnya bagi yang belum, serta bagikan kepada teman-teman kalian, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin ... Lanjutan ayat di atas adalah A wa unsa, B syu'uba, C lita'arafu, D wa qabailah. Jawaban yang benar adalah iya, wa unsa. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah. Arti ayat di atas adalah A. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. B. Sungguh kami telah menciptakan kamu. C. Di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. D. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jawaban yang tepat adalah iya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berikutnya soal nomor 3. Perhatikan potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Inna akramakum indallahi atqakum. Arti kata yang bergaris bawah adalah A. Orang yang paling bertakwa, B. Orang yang paling bersyukur, C. Orang yang paling beriman, dan D. Orang yang paling jujur. Jawaban yang tepat adalah ya, orang yang paling bertakwa. Berikutnya soal nomor 4. Rukun termasuk perilaku terpuji. Kata rukun berarti A. Jujur dan sabar, B. Baik dan damai, C. Sayang dan hormat, D. Bahagia dan sejahtera. Jawaban yang paling tepat adalah ya, baik dan damai. Berikutnya soal nomor 5. Kerukunan dapat terwujud karena adanya perilaku berikut, kecuali A. Santun, B. Hormat, C. Menghargai, D. Menggunjing. Jawaban yang benar adalah iya, menggunjing. Berikutnya soal nomor 6. Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan agar saling A. menjauhi, B. mengenal, C. melemahkan, dan D. menguntungkan. Jawaban yang benar adalah iya, mengenal. Berikutnya soal nomor 7. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang A. berilmu, B. beriman, C. bertakwa, dan D. bersedekah. Jawaban yang paling tepat adalah iya, mereka yang paling bertakwa. Berikut soal nomor 8. Pak Rizal dan Pak Joko bertetangga. Suatu hari Pak Joko mengadakan acara syukuran di rumahnya. Pak Joko mengundang Pak Rizal, akan tetapi Pak Rizal tidak bisa datang karena ada urusan yang sangat penting. Pak Rizal sebaiknya A. pergi secara diam-diam, B. mengembalikan undangan, C. tidak datang dan tanpa alasan, D. meminta maaf kepada Pak Joko. Jawaban yang benar adalah iya, meminta maaf kepada Pak Joko. Berikutnya soal nomor 9. Rizal ingin membangun kerukunan di lingkungan keluarganya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Rizal yaitu A. membantu ibu membersihkan rumah, B. mengerjakan tugas adik,
C. Ikut dalam gotong royong, dan D. Belajar dengan tekun. Jawaban yang benar adalah ya, membantu ibu membersihkan rumah. Berikutnya soal nomor 10. Di tengah jalan, Firman bertemu dengan Pak Karim yang tinggal di sebelah rumahnya. Firman sebaiknya A. Berjalan pelan-pelan, B. Pura-pura tidak melihat, C. Diam sambil tersenyum, D. Menyapa sambil tersenyum. Jawaban yang benar adalah ya, D. Menyapa sambil tersenyum. Berikutnya soal nomor 11. Allah SWT menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan serta bersuku-suku untuk saling ... Jawaban yang tepat adalah iya, untuk saling mengenal sesuai Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Berikutnya soal nomor 12. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling ... Kira-kira apa jawabannya? Iya, orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Berikutnya soal nomor 13. Allah menyuruh kita untuk saling menghormati perbedaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, merupakan salah satu kandungan dari Quran surat ... Iya, merupakan kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Berikutnya soal nomor 14. Inna akromakum indallahi ... Jawaban yang benar adalah iya, inna akromakum indallahi atqakum. Berikutnya soal nomor 15. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap iya, pada sikap saling menghargai dan menghormati. Berikutnya soal nomor 16. Pahamilah makna dari bagian Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Jelaskan pesan pokok yang terkandung dalam bagian ayat Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 tersebut. Jawabannya yaitu iya, manusia diciptakan dari jenis laki-laki, perempuan, dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan. Berikutnya soal nomor 17. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Filindo adalah anak Papua yang tinggal bersama teman-temannya dari berbagai suku. Di antara mereka ingin hidup berdampingan secara damai. Apa yang harus dilakukan mereka agar hidup damai dalam perbedaan? Kira-kira apa jawabannya? Iya, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Berikutnya soal nomor 18. Bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama? Jawabannya adalah iya, mempersilahkan untuk melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah menghormati keyakinan orang lain. Berikutnya soal nomor 19. Perhatikan kutipan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. Inna akromakum indallahi atqakum. Jelaskan makna dari kutipan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Jawabannya adalah ya, orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian soal nomor 20. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin. Rawahu Muslim an Umar bin Khattab. Apa pesan atau kandungan hadis di atas?
Ya, barang siapa mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan memulihkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meremehkan ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan menghinakannya, meski dia orang yang paling mulia di sisi manusia. Demikian tadi anak-anak semuanya latihan soal untuk kelas 4 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab pertama. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi yang belum, serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup yang lainnya, agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.